Pada tahun 1803, ada seorang gadis bernama Clara. Dia didatangi oleh seorang perwira bernama Darvel. Darvel memberikan sebuah mutiara kepada Clara. Tak lama, datanglah teman Darvel yang bernama Ruthven. Dia kemudian mulai merayu Clara supaya mau ikut dengannya. Darvel sempat memperingatinya, tapi karena kepolosannya, Clara pun ikut bersama Ruthven. Ternyata Ruthven membawa Clara ke sebuah tempat prostitusi. Di sana, mereka disambut baik oleh pemilik rumah. Dia kemudian menyerahkan Clara pada wanita tersebut dan memintanya untuk disiapkan. Ternyata Ruthven telah memperkosanya dan menjadikannya budak nafsu khusus untuk dirinya. Setahun kemudian, Clara akhirnya melahirkan seorang putri yang diberi nama Eleanor. Namun dia terpaksa menitipkan Eleanor kecil ke sebuah panti asuhan karena Clara tidak bisa merawat sang bayi dengan baik akibat pekerjaannya. 7 tahun kemudian, Darvel mengalami sakit yang cukup parah akibat peperangan di masa lalu. Tiba-tiba ada 2 orang yang mendatanginya dan menawarkannya bantuan. Mereka memberinya peta sebuah pulau tak berpenghuni yang mana di pulau tersebut ada sebuah gua yang harus dia kunjungi untuk menyembuhkan penyakitnya. Demi kesehatannya, Darvel pergi bersama dengan Ruthven ke pulau tersebut menaiki perahu dan ditemani oleh beberapa nelayan. Setelah sampai, mereka pun langsung mendaki gunung bebatuan hingga akhirnya mereka sampai di mulut goa. You pray for it. This is what happens. I've never spoken of it since. When I returned. Wonder. Everything I looked on was a source of wonder. My soul was lost. Drink, my son. His blood is yours. Sementara itu, Clara juga mulai sekarat akibat penyakit yang dideritanya. Namun demi membiayai anaknya, dia tetap memilih untuk bekerja sebagai karyawan tetap di rumah tersebut. Di pagi hari, Darvel datang dan menemukan Clara yang sudah lemas karena sudah berperang semalaman. Darvel sebenarnya merasa kasihan kepada Clara, namun tujuan dia datang hanya untuk menemui Ruthven. Clara kemudian membangunkan Ruthven dan dia terkejut akan kehadiran Darvel di depannya, karena dia melihat sendiri kondisi terakhir Darvel yang sudah mati di goa beberapa waktu lalu. Darvel kemudian mengatakan akan datang lagi nanti malam untuk menjelaskan semuanya. Di malam hari, Darvel melakukan pertemuan dengan Ruthven yang ditemani Clara. Ruthven menyerahkan kembali cincin milik Darvel yang dulu diambil sesaat setelah dia mati di gua. Darvel kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di gua tersebut yang tidak diketahui oleh Ruthven, yang ternyata dia sudah menyerahkan jiwanya pada setan dan kini berubah menjadi vampir. Dia kemudian mengajak temannya ini untuk mengikuti jejaknya agar dia bisa hidup abadi. Tak lupa, dia juga memberikan sebuah peta yang dulu dia pernah terima dari vampir pendahulunya. Darvel kemudian pergi meninggalkan mereka di sana. We stole it. In her life before. But that is in the past. I was a harlot. Some things are eternal. What is it you do? We should not permit her to survive. We are the pointed nails of justice. We use this gift. To punish those who prey on the weak. You have no part in our order. They banished me.
Beberapa tahun kemudian, Eleanor yang sudah beranjak remaja masih tinggal di panti asuhan. Ternyata sang ibu selalu mengunjunginya setiap malam, walaupun dia hanya bisa memperhatikannya dari luar jendela. Tak lama, ada perawat yang membawa Ruthven masuk ke kamar para gadis. Clara yang melihat hal itu pun kaget, karena ternyata Ruthven memilih Eleanor dan langsung membawanya pergi. Your mother stole something from me. My mother is dead. I know your mother, Eleanor Webb. They fed you on lies. Now I'll steal something from her. A child, no longer. Only those prepared to die will find eternal life. This is the end. ...220 tahun kemudian, di masa sekarang, Eleanor kini menjadi gadis rumahan. Dia menulis kisah hidupnya di buku diarinya. Karena takut suatu saat ada yang membacanya, dia kemudian merobek lembaran kisahnya dan membuangnya. Ternyata lembaran kisahnya telah lama dibaca dan diketahui oleh seorang kakek. Setelah mereka bertemu dan memastikan kebenarannya, kakek itu kemudian mengundang Eleanor untuk datang ke rumahnya. Di sana dia menceritakan kisah hidupnya dan menyatakan bahwa dia siap mati di tangan Ella. My name is Eleanor Webb. I am ready. Are you sure? Believe me, I spent quite enough time here. Sementara Clara, dari dulu sampai sekarang dia masih bekerja sebagai wanita penghibur. Saat ada kesempatan, dia mencoba mencuri dompet milik seorang pria hidung belang. Namun dia ketahuan dan mengakibatkan keributan di sana. Tak lama, ada seorang vampir datang mencarinya dan akan menangkapnya. Saat dia melihat Clara yang mengambil uang kasir dan hendak pergi, dia pun langsung mencegatnya. Akhirnya Clara berhasil ditangkap. Ternyata pria yang menangkapnya adalah penegak keadilan dari persaudaraan vampir. Dia sedang mengincar Eleanor karena dia memiliki keistimewaan tersendiri. Mengetahui hal itu, Clara yang mati-matian merawat Eleanor langsung menyingkirkannya. Saat Eleanor pulang, dia kaget karena menemukan Clara bersimbah darah bersama seorang pria yang gak dia kenal. Clara kemudian memintanya untuk berkemas selagi dia membersihkan diri. Mereka lalu membakar kamar itu dan segera pergi dari sana. Setelah mendapat tumpangan, akhirnya mereka sampai di sebuah SPBU. Tak berhenti di sana, mereka terus berjalan sejauh yang mereka bisa. Di siang hari, mereka memilih untuk tinggal di sebuah desa kecil dan akhirnya mereka pun terlelap di kebun orang. Hari berganti malam, Clara dan Eleanor berkeliling untuk mencari tempat tinggal. Begitu sampai di sebuah taman ria, mereka memutuskan untuk menyebar. Eleanor kemudian pergi ke sebuah kafe dan melihat sebuah piano. Karena bermain piano adalah hobinya, dia pun masuk dan langsung memainkan piano dengan sangat indah. Tak lama, seorang pelayan menghampiri dan menikmati alunan musik yang dimainkan. Pelayan itu bernama Frank. Tanpa berkata apapun, Eleanor langsung pergi meninggalkannya. Sepulang kerja, mereka ketemuan di gang kecil di pinggir pantai. Di sana dia mulai mengobrol dan berkenalan satu sama lain. Tak lupa dia memberikan tip untuk Eleanor karena sudah menghangatkan kafe dengan alunan piano yang ia mainkan. Setelah itu mereka pun berpisah di sana. Di sisi lain, Clara mencari tempat untuk mengganti pakaian. Tak lama dia mendapatkan seorang pelanggan. Clara kemudian mengajak pelanggan itu pergi ke tempatnya.
Setelah pelanggan itu memberikan uang pada Clara, dia pun langsung melaksanakan kewajibannya. Pelanggan ini bernama Noel. Dia adalah seorang pria yang baru saja ditinggal mati oleh ibunya. Mengetahui kesedihannya, Clara menjadi simpati dan mulai menenangkannya. Setelah Noel merasa tenang, dia mengajak Clara ke rumahnya untuk menemani kesendiriannya. Clara kemudian mengenalkan Eleanor pada Noel sebagai adiknya. Ternyata rumah Noel adalah bekas sebuah hotel yang bernama Byzantium. Setelah sampai, Noel mengajak mereka untuk berkeliling dan menunjukkan kamar untuk Ella. Dan dia mempersilahkan mereka untuk menetap di sana sampai kapanpun mereka mau. Esok hari, Darpel dan penegak keadilan persaudaraan vampir yang bernama Savella datang ke bekas kamar hotelnya yang kemarin terbakar dan melihat kondisi saudara mereka yang telah dihabisi. Mereka juga mendatangi rumah sang kakek yang mati di tangan Ella. Clara yang melihat berita tentang kebakaran tersebut meminta Eleanor untuk mau menetap di sana beberapa hari untuk bersembunyi, istirahat sambil mencari uang. Sesuai dengan pekerjaannya selama ini, dia berencana memulai bisnis lendir di rumah ini untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Clara kemudian mulai mencari wanita untuk memulai bisnisnya. Dia kemudian mengincar seorang pria yang menjadi germo para wanita tersebut. Dengan sedikit rayuannya, dia berhasil mengelabui pria itu dan kemudian memangsanya. Beberapa hari kemudian, Eleanor hampir ditabrak oleh Frank. Dia pun terjatuh dan mengalami luka yang cukup serius. Eleanor langsung membantu Frank untuk segera pulang ke rumahnya. Luka yang mengiris urat nadi membuat darah mengucur sangat deras. Hal itu membuatnya harus segera dibawa ke rumah sakit. Oh my God, what happened? It's okay. I got him. Got the keys? Di malam hari, Eleanor menjenguk Frank yang masih terbaring lemas di rumah sakit. Tak lama, ibu Frank datang dan memberitahu Eleanor bahwa anaknya sejak lama mengalami leukemia. Setiap hari dia meminum antikoagulan untuk mengencerkan darahnya. Akibatnya, setiap dia terluka, dia akan mengeluarkan banyak darah. Mendengar hal itu, rasa haus akan darah kembali memuncak. Eleanor segera pamit dan meninggalkan mereka berdua di sana. Beberapa hari kemudian, Eleanor dan Frank kembali bertemu di tepi pantai. Frank yang telah jatuh cinta kemudian menyatakan cinta kepadanya. Walaupun Eleanor juga mencintainya, dia terpaksa menolak karena akan sangat berbahaya bagi Frank. Seakan tidak peduli apapun, Frank berniat menciumnya. Sontak Eleanor pun langsung berlari meninggalkannya. Dia kemudian duduk di tempat lain dan mulai menuliskan kisahnya. Setelah selesai, Eleanor datang ke rumah Frank dan memberikan kisah yang ia tuliskan kepadanya. Esok hari, Eleanor dan Frank bertemu di kampus. Frank yang kini mengetahui siapa sebenarnya Eleanor dilanda penuh kebimbangan. Akhirnya, dia menyerahkan catatan itu kepada Pak dosen. Pak dosen pun kaget dan langsung membahas catatan Eleanor dengan Bu dosen. Setelah mempertimbangkan semuanya, Pak dosen berencana akan menemui Clara untuk dimintai keterangan. Saat Eleanor bermain piano, dia ditemui oleh Frank dan kembali memastikan kebenaran jati dirinya sebagai seorang vampir. Eleanor menjelaskan bahwa dia sering memangsa para orang tua karena dia hanya akan memangsa orang yang sudah siap untuk mati. Frank kemudian meminta maaf karena telah menyerahkan catatan miliknya kepada Pak dosen. Mengetahui hal itu, Eleanor pun kaget, namun dia tidak marah karena Frank adalah orang yang sangat dicintainya. Esok hari, akhirnya Clara dipanggil Pak dosen ke kampus untuk dimintai keterangan. Dia dimintai pendapat tentang catatan Eleanor yang membahas mengenai vampir. Tentunya Clara membantah dan menyebut kalau Eleanor hanya berimajinasi. Namun Pak dosen sudah tahu semuanya, karena ternyata Eleanor menceritakan segala rahasianya dalam cerita tersebut. I felt I'd lived my whole wretched life to create. And for that they would annihilate us both. Now you know everything. I'd been merciful. Di sisi lain, pria yang tempo hari dimangsa oleh Clara akhirnya ditemukan oleh Darpel dan Savella. Hal ini berarti mereka sudah dekat untuk mengejar Clara dan Eleanor. Di malam hari, Eleanor pulang dan segera bersiap untuk pergi. Tak lama, Clara datang dan melarangnya.
Dia juga memarahi Eleanor karena sudah membongkar rahasia mereka. Fucking cunt, mother! I hate you! No, leave her! No, you can't leave! You can't leave! No! You want to go? You told your little boyfriend all about us, haven't you? Deadly! Needs to be stamped out! Alright, go! Hello. Where's Eleanor? I must say, you are definitely Ella's type. I knew you wouldn't let her go without a fight. A fight? I believe it's a hotel on the seafront. That's good. Does she trust you? She'll be taken somewhere safe. What will happen? We just want to talk to her. Finish me. Don't answer the door. Don't let her in. It's too late, my love. I will never, ever forgive. What the hell is going on? Elena, you have to tell us the truth. Clara Webb, Who is this? I will take care of Eleanor now. These men are from the police, Eleanor. They've come to... We have to get to Frank. We will get... Run! What are you doing? In handcuffs, she's a child. It's a privilege to meet you, Eleanor. I thought Clara and I were the only ones. Devil, you're just as I imagined. They'll destroy you, Ella! Mother! No, let her go! Yes! Nothing is that easy. Damn you. You take only those who are ready. And that has a certain grace. You were wonderful. Please. Please stop him. Slip through your fingers for an eternity. Killed one of the brethren. And that's unforgivable. Bring it here! Isn't the present everything? This is your last night, witch. The honor is yours. Do what you like with me, but let her go, please. On her own. My baby, Eleanor. You truly are a wonder. Akhirnya Clara dan Eleanor selamat. Darvel lalu membakar mobil yang berisi Savella dan Bu dosen yang mati untuk meninggalkan jejak. Clara dan Eleanor sepakat untuk menempuh hidup mandiri. Dengan penuh kesedihan, mulai sekarang mereka berpisah. Kini Clara memutuskan pergi bersama Darvel, sedangkan Eleanor memilih untuk menjadikan Frank abadi agar mereka bisa hidup selamanya. Film pun selesai.